Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelonggaran hati dan ringannya langkah kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, untuk menghadiri acara pengajian Asyifa edisi khusus. Karena anak Asyifa umum kan bapak-bapak tok nggih, niki ada ibu-ibu, alhamdulillah. Kenapa? Ngiras-ngirus Bapak Ibu memanfaatkan ilmu Ustadz eman-eman gitu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf kalau lenggah panjenengan kurang nyaman dibuat sop karena memang masjid cik sempit ya. Nyuwun doa dan dukungan jenengan kemawon bahwa Masjid At-Taqwa Campurejo nanti bisa untuk memperlebar di depan itu gitu. Jadi termasuk niki promosi ya. 350 isih ono 100 Pak, monggo masih ada kesempatan untuk beramal jariah ben jembar sok ben nang ngajine ben ora sop-sopan gitu. Sholawat serta salaman semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menegakkan ilmunya agama Islam mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, monggo langsung saja kita buka pengajian malam hari ini dengan bacaan basmalah dan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya monggo kita bertilawah dulu malam hari ini sesuai materi dari Ustadz Mahtum, surat Al-Imran ayat 193-194 kepada Ustadz Denny Kurniawan. Monggo kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Mahtum, Takmir Masjid At-Taqwa Campurejo, dan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Semoga langkah kita semua dari rumah kita masing-masing mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Semoga kita termasuk orang-orang yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang baik, sehingga Allah menyempatkan kita sekalian untuk semakin banyak menambah wawasan, keilmuan, pengetahuan kita, sehingga semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sama-sama melanjutkan tilawah surah Ali Imran yang insyaallah dimulai ayat 193 sampai 194. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah siap dengan mushaf, dengan gadget dan persiapan yang lainnya, monggo, dan kita awali dengan membaca suratul Fatihah, berharap kelancaran, kemudahan dan manfaat insyaallah dari ilmu yang akan sama-sama kita dapatkan pada malam hari ini. Ala hadini awali kulli niyatin salihah walin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu. Yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu bidzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, monggo langsung saja kita ikuti kajian tadabbur Al-Qur'an. Malam hari ini Surat Al-Imran ayat 193 194. Kepada Ustadz Mahtum, semoga kalau aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian pada malam hari ini kita sampai pada surat Ali Imran ayat 193 dan 194. Pada intinya ini doa. Ada 5 poin yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama adalah faghfir lana dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami. Yang kedua, wakaffir anna sayyiatina. Dihapuskan kesalahan-kesalahan kami. Yang ketiga, watawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. Ini doa ya, wafatkanlah kami. Kira-kira sudah siap belum itu kira-kira? Doa ini watawafana ini ya. Watawafana ma'al abror, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti.
Tapi yang dimaksudkan besoknya kalau kita mati bersama dengan orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik. Bukan berarti ndang diijabahi gitu loh ya. Kira-kira terijabahi langsung biar kira-kira gitu loh ya. Enggak begitu. Jadi doa yang pertama adalah mohon ampunan. Yang kedua dihapuskan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang ketiga nantinya mohon dimaafkan, mohon diwafatkan, kumpul bersama orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, wa'atina ma wa'attana. Berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan. Apa yang dijanjikan? Yang dijanjikan kan dua, ada surga dan ada neraka. Berhubung sudah diawali dengan watawaffana ma'al abror, maka yang dimaksud ma wa'attana yang Engkau janjikan itu adalah surga. Karena kita sudah memohon watawaffana ma'al abror. Kita ulang, nomor 1 tadi apa? Mohon ampunan. Yang kedua dihapuskan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga mohon diwafatkan nantinya bersama orang-orang baik, orang-orang yang berbakti. Terus kemudian yang keempat adalah mohon untuk diberikan janji yang telah dijanjikan oleh Allah lewat para utusan. Kemudian yang kelima itu adalah wala tuhzina yaumal qiyamati. Di hari kiamat kita tidak dihinakan. Karena hari kiamat itu bersifat mengangkat dan bersifat merendahkan. Khafidatur rafi'ah itu di surat Al-Waqi'ah. Jadi hari kiamat itu ada orang yang dinaikkan dan ada orang yang direndahkan. Kita memohon untuk yang ditinggikan bukan yang direndahkan. Wala tuhzina yaumal qiyamah. Terus kemudian kalimat-kalimat yang lain itu apa? Karena inti doa 5 itu. Maka kata-kata Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, ini muqaddimah. Dalam bahasa syar'i ini dikatakan tawassul sebagai perantara agar doa kita lebih terijabahi, agar kita lebih didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh tadi sebelum membaca Al-Quran dibacakan dulu membaca dulu surat Al-Fatihah. Itu adalah tawassul. Ya. Kemudian yang perlu kita bahas pada kesempatan malam hari ini sebetulnya tawassul itu apa? Yang disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Suatu pertanyaan yang menarik. Kenapa orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk bertakwa? Jawabannya, tidak semua orang yang beriman itu bertakwa. Dan tidak ada kata terbalik, wahai orang-orang yang bertakwa berimanlah. Enggak ketemu. Ketemunya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Tidak ketemu ya ayyuhal muttaqun aminu, hai orang-orang yang bertakwa berimanlah. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman belum tentu bertakwa. Nah, sumpah jabatan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bertakwa kepada ketuhanan yang Maha Esa, padahal di antara mereka ada yang tidak beriman. Kira-kira takwa ini tenanan apa ora kira-kira? Ya sekedar sumpah
jabatan. Setelahnya embuh gitu loh ya, nah setelah embuh. Itu kenyataan dalam hidup seperti itu. Apa? Oh, kalau Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kepada Allah ya. Oh gitu toh. Nanti sumpah PCM gegek ngono kuwi ora ya. Jadi bertakwa kepada keuangan yang Maha Kuasa gitu loh ya. Jangan-jangan orang PCM nanti sumpah ngono kuwi lho. Wah medeni ya. Ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya ngajak berpikir, mari kita belajar bareng tentang wasilah atau at-tawassul. Ayatnya diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilata, wabtagu dan carilah, ilaihi kepadanya, itu kepada Allah, al-wasilah. Kita diperintahkan untuk mencari wasilah, mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wasilah itu apa? Ada dua. Yang pertama, kita sering mengucapkan, ayo sing hafal sapa? Allahumma rabba hadhihid da'watit tammah. Terusnya wassalatil qaimah. Terusnya ati Muhammadanil wasilah. Di situ ada kata al-wasilah. Al-wasilah di sini apa? Al-wasilah yang tercantum di sini adalah suatu tempat di surga, derajat yang paling tinggi, dan itu hanya untuk satu orang. Dan diharapkan yang menempati di situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu al-wasilah yang ada di surga. Kemudian wasilah yang dimaksudkan dalam ayat ini di surat Al-Maidah ayat 35 bukan itu. Tapi ini adalah perantara yang bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-wasilah itu adalah sarana atau perantara. Saya logikakan ya. Mungkin ada yang pernah tahu kata-kata begini. Wong ngarep ngunduh klopo ora iso menek. Terus piye? Ojo kondo-kondo klopone elek. Iki Pak Ali sing apal biasa niki. Lagune Gus Plus. Ketika seseorang mau mengambil buah kelapa, sementaranya pohonnya tinggi, dia tidak bisa memanjat. Tentu butuh sarana, butuh sambungan. Zaman saya masih kecil, ya, berbeda dengan buah mangga zaman sekarang rendah. Kalau zaman dulu pohon mangga itu tinggi-tinggi. Nah, gaweane nyolong pelem. Nah, begitu loh ya. Sementara menek kesuwen dan lain sebagainya, maka sarana yang digunakan salah satu batu. Itu pengalaman cah nakal zaman biyen, contohnya aku. Gimana Pak? Ora aku aja boleh ya kayak gitu lah gitu. Jadi ini sarana gitu ya. Sarananya diantaranya batu. Nah, jadi sarana itu adalah untuk mempermudah mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, sekarang tawassul atau sarana yang dibutuhkan untuk sampai harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata banyak. Dan ada yang benar-benar syar'i disyariatkan, dan ada kadang-kadang ada yang berpikir secara sendiri tanpa ditunjukkan oleh syar'i. Artinya ada wasilah tawassul yang disyariatkan
Dan ada tawasul yang tidak disyariatkan, yang nantinya ini kalau tidak menuju pada perbuatan bid'ah bisa menuju kepada perbuatan syirik. Maka harus hati-hati ya. Baik, pada halaman yang kedua di lembaran ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya, ini kejam sekali ini ya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku maklumkan perang terhadap dia. Jadi jangan main-main dengan para wali ya. Saya juga wali ya. Di SMA Negeri 1 saya juga termasuk wali. Wali muridnya. Jadi jangan main-main dengan wali gitu ya, wali. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, perang ya. Ketika orang itu memusuhi wali. Nah, sekarang yang dimaksudkan dengan wali dalam hadis ini siapa? Diawali dengan kata-kata wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Terjemah perkata, wa ma taqarraba, wa ma dan apa, taqarraba mendekatkan, ilayya kepadaku, abdi hambaku, bisyai'in dengan sesuatu, ahabbu yang aku senangi, ahabbu ilayya yang aku senangi, mimma aftaradtu alaihi dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan padanya. Kalau masih bingung maknanya begini. Taqarraba itu artinya mendekatkan diri. Kalau panjenengan ingin mendekatkan diri, yang paling disenangi oleh Allah ialah melaksanakan yang diwajibkan. Yang diwajibkan tidak terlalu banyak ya. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Tidak banyak toh? Enggak banyak ya, karena makanan wajib, makanan pokok tidak banyak, yang banyak itu yang sunnah, itu yang banyak yang sunnah. Jadi untuk sarana paling yang efektif, yang paling disenangi oleh Allah ialah yang melaksanakan kewajiban. Berarti orang yang tidak melaksanakan kewajiban berarti tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian wa ma yazalu, di sini menggunakan kata-kata ya, wa ma yazalu artinya dan masih atau selalu ya. Wa ma yazalu abdi, dan masih saja atau selalu hambaku itu yataqarrabu mendekatkan diri ilayya kepadaku bin nawafil, dengan hal-hal yang disunnahkan. Jadi di samping melaksanakan yang wajib, itu juga melaksanakan yang sunnah. Salat 5 waktu itu yang wajib. Kemudian disunahkan ada sholat rawatib. Kemudian di samping ada sholat rawatib ada qiyamul lail. Di samping qiyamul lail ada sholat duha, ada tahiyatul masjid. Nah, itu yang disunahkan. Tapi yang pokok 5 waktu.
Ketika 5 waktu itu ditinggal, hanya yang dilakukan yang sunnah saja, maka dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus yang wajib dulu baru yang sunnah. Jadi yang dibakukan yang mana? Yang wajib. Jangan membakukan yang sunnah. Dulu saya sering keguyonan toh, ya. Saya pakai sarung, ini hukumnya bukan sunnah, wajib. Ya. Yuk, nek ora sarungan juga katrokan ngono lho ya, yaitu wajib. Sementara pakai ikat pinggang, sabuan itu hukumnya sunnah. Jadi sarungan tanpa sabuan, asalkan sudah yakin kuat, ndak ada masalah. Ya. Tapi ojo diwalik. Apa Bu? Nggih. Sabuan ora sarungan. Itu gambaran bagi orang-orang sing seneng grutek-grutuk katane sunnah ning wajibe ditinggal. Kaya dene wong sabuan ning ora sarungan. Ndak ya tumon sing kaya ngono kira-kira. Oke, ya. Hadisnya jelas, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu maftaratu alaihi, yang diwajibkan. Ketika yang wajib sudah terpenuhi, kemudian masih saja wa ma yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, sehingga aku akan mencintainya. Yang artinya yang wajib itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, setelah dekat itu dicintai. Sekarang kalau orang yang tidak melaksanakan yang wajib, jauh dari Allah, otomatis tidak akan mendapatkan cintanya. Cinta itu kan kalau dekat, ya. Kalau jauh ya ditinggal tuh ya. 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 Kita lanjutkan. Dampaknya, fa'idha ahbabtu, ketika aku sudah mencintainya. Ini sing sulit loh ya. Fa'idha ahbabtu, apabila aku sudah mencintai. Fa'idha ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintainya. Kemudian di sini menggunakan kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang dengan itu dia mendengar. Jadi gampang ngerti mana yang hak dan mana yang batil, karena pendengaran yang dipimpin oleh Allah secara langsung, ya. Yaitu yang dibicarakan, yang didengarkan itu adalah yang hak. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik dan mana yang tidak baik, pendengarannya jeli. Yang kedua, wa basaruhul ladzi yubsiru bihi, dan juga akan menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Yang dilihat pun tentunya yang diperbolehkan, tidak memandang yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada teman-teman kita sing sering nonton YouTube sing ora pati genah, bolone urung dadi wali ya. Belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatahul lati yabtishu biha, dan juga akan menjadi tangannya yang dengan tangan itu dia menggenggam. Maka yang dipegang itu ialah yang diperbolehkan, yang dihalalkan, bukan yang diharamkan. Kemudian di sini warijlahul lati yamshi biha,
ya. Dan juga akan menjadi kakinya yang dengan kaki itu dia berjalan, melangkahnya pun menuju kepada hal-hal yang disyariatkan, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran waliullah itu seperti itu. Pendengarannya bersih, pandangannya bersih, tangannya bersih, langkah kakinya juga bersih ya. Itu waliullah. Di sini sing sudah mencapai derajat ini ngacung. Yang sudah mencapai derajat ini ya. Wangel ya, wangel. Ya. Kurang sidik ya, kurang sidik. Terus kemudian ketika seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di sini janjinya. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Nah, jika dia meminta kepadaku, maka sungguh aku akan memberinya. Ya. Sapa wali ya, ketika meminta Allah akan memberinya. Terus kemudian wala inista'adzani la u'idzannahu, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, aku pun akan memberikannya perlindungan. Terus kemudian ini yang agak jelimet ya. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taradduti an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Begini yang dimaksudkan ya. Wa ma taraddatu an syai'in, wa ma, dan tidaklah aku ragu-ragu tentang suatu, ana fa'iluhu, aku yang melakukannya, taradduti, tentang keragu-raguanku, an nafsil mukmini, dari jiwa seorang mukmin, yaitu di sini menggunakan yakrohu al mauta, seorang mukmin yang takut dengan kematian, tapi yang dimaksudkan takut dengan sakitnya kematian. Wa ana akrahu masa atahu, aku tidak senang ya untuk menyakiti dia. Kilimbuk teki angel ki. Jadi para waliullah ya, ketika dia nanti meninggal dunia, ini oleh Allah dijamin ora pati ngrasake loro ngono ya. Jadi titeni jenengan, besok kalau pas sakit, pas mati kok panjenengan merasakan sakit, berarti panjenengan bukan wali. Besok aku dikandani. Gitu ya. Jadi kalau panjenengan nanti ketika wafat kok masih merasakan dicabutnya nyawa tuh, walaupun hanya per detik itu ya, akan merasakan sakit yang amat sangat, itu berarti tandanya bukan wali. Nek ora krasa berarti wali. Nah, somben kandakno ya. Kandak nih, aku ora krasa tenan, aku ora krasa aja wedi ngono lho ya. Nah, begitu kira-kira. Jadi untuk mencapai derajat wali itu bukan sesuatu yang gampang. Ternyata sangat sulit sekali. Ada tulisan yang cukup menarik. Ya. Usaha untuk mendekatkan diri dengan melaksanakan yang wajib sudah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah sudah. Kena diarani ora gotang ya. Jadi contoh ya, salat 5 waktu rawatib genep, tahajud ratau lali, duha ratau absen. Apa meneh kira-kira? Poso yo ngono, puasa Ramadan ditambah ayyamul bid, ditambah dengan
Senin, Kemis dan lain-lain. Nah, begitu ya. Genep loh ya. Tapi nanti masih ada persoalan lagi ya. Kira-kira yang diterima, yang dihasilkan, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, ini bisa meyakinkan halalan thayyiban atau tidak? Jawabannya embo ya, jawabannya embo. Soalnya ada hadis yang mengatakan sayati zamanun ala ummati, nanti suatu saat akan datang zaman pada manusia semuanya itu akan terlibat dengan riba, minimal terkena debunya. Padahal sekarang koyo dene menghindar dari riba sangat susah ya. Pak guru, bu guru, pegawai negeri koyo dene yo angel ya. Ya. Arti tompo piye ya ngono ya. Ya wangel ya, wangel ya. Ya mending jadi tukang cukur ngono sing ditampa apanane ngono ya. Bersih ya. Ya tukang cukur. Ya. Dan itu pun kadang-kadang masih terganggu. Jadi artinya di samping kita usaha, hidayah, taufik dari sana tetap kita butuhkan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya. Tadi di sini adalah bertawasul dengan kewajiban yang disertai dengan yang sunnah. Ya. Kemudian tawasul dalam bentuk yang lain. Ya. Di surat Al-A'raf juga disebutkan di surat Al-Hasyr yang saya cantumkan di sini di surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang baik. Kita sudah kenal al-asmaul husna, jumlahnya berapa? 99 ya. Pernah meneliti? Belum ya. Ternyata di antara 99 ada yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, ada yang tercantum di dalam tapi tidak tercantum dalam Al-Asmaul Husna yang tertulis ya. Mbuh biyen iki piye, dan itu hadis memang. Jadi urutan-urutan itu hadis. Tapi ada yang di dalam Al-Quran tapi tidak masuk, dan ada yang masuk di Quran tidak ketemu. Ya. Terus kemudian al-asmaul husna di sini dikatakan fad'uhu biha. Berdoalah kamu kepada Allah biha dengan al-asmaul husna. Maka ada orang yang sebelum berdoa moco al-mas'ul dari awal sampai akhir. Ya, bertawasul dengan al-asmaul husna. Terus kemudian apakah harus seperti itu? Saya mundur dulu, saya maju dulu ke hadisnya ya, di bawah ya. Jadi sebelum melanjutkan penjelasan ayat, saya ke bawah dulu. Hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum itu bagian dari Al-Asmaul Husna, digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertawasul. Ya. Saya menyimpang sedikit. Ketika kita menyuruh anak ben bocah gelem, biasanya kan dialem dhisik. Le cah bagus gitu loh ya. Ya. Nduk cah ayu ya. Ning bojone ya ngono, bojoku sing ayu dhewe ngono lho ya. Padahal ngapusi ya. Orang ngapusi toh.
bojo mesti sitok ya, betul ya. Bojoku sing ayu dhewe tapi bojo lho ya, dudu wong liya lho ya. Nah, begitu pinter Pak Widodo nih ya. Ya. Nah, berarti kan nek ana karepe kan begitu ngalem dhisik. Nah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghitsu, aku mohon pertolongan. Jadi bertawasul dengan menyebut sebagian salah satu atau sebagian dari al-asmaul husna, bukan berarti semuanya dibaca. Terus kemudian kita sering berdoa ketika mohon rizki, ya Razzaq. Ketika kita minta rahmat, ya Rahman ya Rahim. Ketika kita minta ampunan, ya Ghaffar ya Ghafur. Begitu loh ya. Jadi disesuaikan dengan apa permohonan kita. Itu namanya bertawasul dengan al-asmaul husna. Kembali pada surat Al-A'raf ayat 180. Wadharu, tinggalkanlah atau biarkanlah, alladzina yulhidun, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam al-asmaul husna. Ada yang menyimpang. Al-asmaul husna jumlah 99, ditulis nganggo tangan, nganggo tinta bak zaman biyen. Ditulis cilik-cilik lembut-lembut, terus kemudian dilipat dengan kertas, dipuntel gombal, nggo kalung. Apa? Tinggu jimat. Itu zaman biyen ning Kaliwungu ngono ki lho ya. Bojo mbuh, oke. Jadi al-asmaul husna ditulis cilik-cilik ning kertas, dilipet, dibuntel kain, ya, kemudian mori biasa zaman biyen ya mori, kemudian dibuat kalungan atau salkening sabuk dan lain sebagainya. Itu namanya yulhiduna fi asma'ihi, penyimpangan dalam penggunaan al-asmaul husna. Kadang-kadang ada yang rawuh kepada kiai njaluk tombo, dituliske lebokke ning gelas, kai baju nikon ngombe. Zaman semono. Ini yulhiduna fi asma'ihi ya. Ya, begitu ya. Sayudzawna ma kanu ya'malun, semuanya itu nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Maka marilah kita hati-hati dalam bertawasul, ini disyariatkan atau tidak. Memang manusia itu ada rasa kurang percaya diri. Sebetulnya saya ini doa saya ini terkabulkan atau tidak. Walaupun banyak yang mantep, sing penting aku ndonga. Bahkan kalau saya mengatakan orang ndonga ngapalke donga. Orang ketika ibadah umroh nggawa catatan sak dawa-dawa diwaca kabeh lho. Jadi sing kok waca ki apa to? Mbuh ora mudeng, sing penting dawuh Pak Ki kon waca ya tak waca. Dadi isine ku apa ora mudeng. Padahal doa itu adalah permohonan. Maka permohonan harus ngerti apa yang dimohonkan. Nah, ketika enggak ngerti bagaimana? Ya. Mosok njaluk kok ora mudeng sing dijaluk. Ini ya, mari kita berpikir. Ya. Terus kemudian di antara tawasul yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, Allahumma inni as'aluka bismika. Aku memohon kepadamu bismika dengan namamu at-tahir at-tayyib, yang suci, yang bersih, yang suci, yang baik. Ya. Al-Mubarik, ya. Engkau yang memberikan berkah.
Ya. Nah, dalam hal ini maka tawasul menggunakan al-asmaul husna boleh, tapi dengan catatan sesuai dengan keperluannya. Bukan berarti dari awal sampai akhir kabeh di waca. Engko sing apal al asmaul husnanya dungane malah lali sing dijaluk ki apa. Selanjutnya di sini secara sepintas nanti mungkin muncul tanya jawab. Sekarang bagaimana bertawasul kepada orang lain? Soalnya ada yang menggunakan kata-kata tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah. Aku guyu apa toh? Oh penak gitu ya. Jebolane ya. Ini Ustadz ini sepertinya dulu juga sering mengikuti seperti itu ya. Oh ya. Maka dengan itu kadang-kadang itu kitab itu bisa menjadi pedoman, bisa menjadi tolok ukur benar atau salah. Ini kesalahan fatal. Sebab yang namanya pendapat itu belum tentu benar. Ya. Maka di dalam hal ini perlu cermat. Di situ dikatakan tawassalna, kami bertawasul bismillahi, dengan menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya, kita mau makan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa saja kita awali dengan bismillah. Itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Al-hadi itu ialah yang memberikan petunjuk. Al-hadi artinya sang pemberi petunjuk. Dan itu adalah salah satu nama di antara nama-nama yang 99. Al-hadi itu salah satu di antara al-asmaul husna. Milik siapa? Milik Allah. Tapi di sini wabil hadi Rasulillah. Nah begitu loh ya, wabil hadi Rasulillah. Nah, maka di sini sudah terjadi sedikit penyimpangan. Ya. Maka harus hati-hati. Ya. Terus kemudian wabil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin. Ya. Setiap orang yang berjuang fi sabilillah. Maka terus kemudian bisa bertawasul dengan siapa saja orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian wa ahlil badri ya Allah gitu ya. Bi ahlil badri ya Allah ya. Dan kemudian orang-orang yang menjadi pernah maju berperang di perang Badar. Nah, maka dengan kata-kata wa kulli mujahidin lillah, yaitu orang yang berjuang jalan Allah, kemudian mereka bertawasul kepada para kiai, para wali, walaupun toh mereka sudah meninggal dunia. Ya. Banyak kan? Banyak bertawasul kepada para arwah yang sudah meninggal dunia, yang diakukan itu adalah wali. Saya bertanya pada panjenengan, melihat kriteria wali seperti itu, kira-kira yang tahu siapa? Yang tahu Allah. Kadang dirinya sendiri nggak ngerti kalau dia sebetulnya oleh Allah dianggap wali. Belum tentu tahu.
tondo-tondone nek mati ora krasa. Gitu ya. Tondo-tondone nek mati semben ora krasa. Mulih buktikan jenengan semben nek pas mati piye krasa apa ora. Nek krasa kandakno engko ben kuburane di jadi wasilah ngono lho ya. Ning ora kondo-kondo ki. Terjadi kesalahan tafsir juga. Kata-kata wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat balhum ahya. Kamu jangan mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di situ menggunakan kutilu, terbunuh, bukan mati, ya, tapi terbunuh. Jadi beda orang yang terbunuh di jalan Allah dan orang yang mati di jalan Allah. Orang yang mati di jalan Allah belum tentu terbunuh, ya. Tapi yang dijanjikan adalah yang terbunuh. Nah, sekarang di antara wali sing diziarahi mulai dari Bangkalan sampai ke Banten sana itu terbunuh atau tidak? Jawabannya enggak terbunuh. Ya. Hah? Mati biasa. Nah, begitu, jadi ini salah persepsi. Maka bertawassul itu tidak bisa kepada orang yang sudah meninggal dunia, termasuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal dunia. Ya. Karena apa? Kita sudah dibatasi dengan apa yang kita ucapkan. Bendino iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Jadi mohon pertolongan kepada orang yang mati untuk menyampaikan pesan kepada Allah itu termasuk meminta pertolongan. Maka bagaimanapun juga dari ayat ini mereka melakukan sebuah peribadatan yang masuk pada golongan syirik. Ya. Monggo dicermati ini secara ilmu loh ya, kita bicara secara keilmuan. Maka bertawasul boleh. Seperti tadi saya umpamakan ya, arep ngunduh klopo ora iso menek, yo kongkonan sing dikongkon yo wong sing iso menek ya. Mosok ana kek sing liwat ki Mbah Putri umure wis 85 tahun wis tekenan, Mbah nyuwun tulung Bang undhake klopo kae ngono ya ora mungkin to ya. Jadi yang disuruh tentunya yang memungkinkan. Dan kemudian bertawassul kepada yang masih hidup itu intinya adalah mohon didoakan. Nyuwun tulung kula didongake. Ora kudu wong dhuwur ya, tapi yang bisa mendoakan ya. Yang kita anggap orang itu yang dalam tanda petik ya, yang kita anggap dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita anggap dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sesama muslim, sesama mukmin, siapa yang paling dekat kan enggak tahu. Coba di sini inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling takwa di antara panjenengan? Ora ono sing ngacung. Tapi harapannya muga-muga iku lho ya. Nah begitu loh ya. Jadi kita boleh saling mohon didoakan. Dan tentunya kita enggak mungkin kan minta doa kepada orang gila, kan enggak mungkin. Masa wong edan kok njaluk hitung donga. Apa wong edan dekat karo Gusti Allah ya enggak tuh ya, enggak gitu. Tentunya kepada ahli maksiat kita pun enggak minta doa kepada mereka. Kita akan pilih kepada siapa kita mohon didoakan.
Tapi kadang-kadang juga salah persepsi, kadang-kadang salah lindungu. Ya, jadi kita nggak banyak berharap, hanya memohon, mudah-mudahan mereka ikhlas dalam mendoakan. Contoh esok-esok teko berkat dus, ya. Isine mohon doa restu atas kelahiran anak saya yang pertama, nama mudah-mudahan menjadi anak soleh atau solihah, berguna untuk nusa dan bangsa dan agama. Mintanya doa restu, dibuka tungani Allahumma barik lana fima rozak tanah ndongake ora cocok karo tungane. Maka kita bertepuk sebelah tangan ngono lho ya. Ya, maka mintalah doa kepada yang benar-benar ikhlas dan mau untuk mendoakan, ya. Kira-kira seperti itu makna tawasul. Sebetulnya masih banyak sekali, namun keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Monggo mungkin mengundang tanya jawab di antara panjenengan. Monggo. Baik, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ditanyakan. Ibu ada, Bu? Ya, monggo. Mbak Mimin, Bu Mimin. Tuh. Bu Mimin. Enggak. Bu Mimin tanya aku. Enggak, iya, monggo nggih. Nah. Ya. Minta doa kepada seorang kiai, ya, yang dianggap solih, kemudian pulang diberi air sak galon. Ya. Begini Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ini ada dua hal. Banyune nggo apa? Gitu loh ya. Untuk apa? Kalau dia memberikan air, ini digawa mulih nggo sangu mulih, nek ngelak ning dalan kana diombe. Entuk to? Entuk to ya. Nek ngelak diombe ya. Boleh tuh ya. Jadi tujuannya untuk menghilangkan rasa haus ya. Tapi yang kalau ditujukan dengan minum ini nanti doanya akan lebih terkabulkan. Ini yang menjadi tanda tanya. Ya. Yang kedua, ini menyangkut masalah ru'yah. Ya. Ya. Maaf, saya tidak mempelajari ru'yah dan memang tidak siap untuk belajar ru'yah. Walaupun ada guru yang datang ke rumah. Ya, dari Jogja jauh-jauh itu loh ya, datang ke rumah ya, ngajak saya, Ustadz bisa untuk meru'yah. Saya ndak, awakku dewi koyong ini kon-kon meru'yah wong ya, nek aku wis resik mungkin ya awakku isih rodok waraming rodok ya. Ya begitu ya. Begini, ada pertanyaan ketika air ini sudah dibacakan dengan Al-Quran, dijapani maknane ngono, apakah khasiatnya ini menjadi berubah? Jawabannya piye? Secara syar'i golek ono dalile, secara ilmiah buktekno. Enggak ketemu gitu loh ya. Jadi seakan-akan ini adalah hapus-hapusan. Ya. Bagi saya begitu. Ini mohon maaf kepada ahli ru'yah. Saya mengatakan enggak itu ya. Meru'yah itu adalah mendoakan, bertawasul dengan membaca Al-Quran. Monggo. Tapi kalau sudah menyangkut dengan benda, ya, saya kok tidak
yakin. Ya. Pengalaman saya masa kecil, ya. Ada orang yang ingin bertawasul karena seperti keyakinannya itu banyune mandi ngono lho ya. Banyune mandi. Sementara yang dimintai itu enggak mau. Ya. Nek loro ora rene, kono ning klinik, waktu itu bahasa begitu loh ya. Nek loro ning klinik, zaman biyen kan klinik gitu loh ya, zaman biyen bahasa kalung biyen klinik. Tapi orang itu kan ngeyel, percaya sekali banyune mandi. Metu saka omahe njaluk tulung le cukokno banyu nggo gendul. Waktu itu bocah isih cilik. Iya. Isih cah SD umur isih umbelen ngono lho ya. Isih umbelen, cah cilik umure kira-kira ya 8 tahun 10 tahun. Dikongkon manut mlebu mburi lepke nggon kulah. Terus kebai gendul kecap nih, kalau gendul niku nggih kental diaturke ning ngene wong sing njaluk entuk opahan. 1 sen, 2 sen. Waktu sangat berharga sekali. Wayem banget entuk duitnya. Bocah saiki lungguh ning kursi. Bocah saiki lungguh ning kursi. Gaweane njupukne banyu ning urusane ora ki mandi apa ora, urusane entuk duit kena nggo jajan. Kira-kira begitu loh ya, Nyamari ya, nyamar. Kalau percaya banyu ki duwe khasiat tanpa pembuktian keilmuan ya. Tapi saya yakin kok ya. Ya. Air ini bisa menghidupkan orang mati. Bener ini ya. Bisa menghidupkan orang mati. Angger gelem diombeni entek setengah gelas urip. Ya. Wong mati angger gelem diombeni entek setengah gelas insyaallah urip. Mandi ya. Mandi. Nggih, ini sisi nabi keguyonan sithik ya, mudah-mudahan tidak terlalu sepaneng. Cukup, enggak ada pertanyaan? Ini wis do pinter-pinter kontakon ki do apa? Oh monggo nggih. Terima kasih. Ini mungkin pengalaman aja. Jadi begini, sama halnya barangkali identik dengan yang Ibu tadi tentang air. Ini tentang telur Pak Mahtum. Suatu ketika ada pasien, kemudian oleh orang tua itu diberikan telur. Lah, dimakan. Saya yakin bahwa telur itu harus urut, begitu dikatakan harus urut. Ada 4 telur harus urut makannya dengan harapan ada kesembuhan. Karena ada rasa was-was, konsultasi begitu. Nah, saya sampaikan untuk menghindari sakit hati, saya sampaikan itu proteinnya bagus. Dimakan enggak apa-apa, saya gitu aja misalnya seperti itu. Nah, barangkali sikap yang seperti ini kira-kira bagaimana ya? Artinya kita menghindari sakit hati dari yang memberi, karena kebetulan orang dekat gitu kan. Yang disuruh makan juga orang dekat. Akhirnya saya itu proteinnya bagus, tapi enggak usah harus urut dan sebagainya, yang penting habiskan gitu. Ya sekali makan telur 4 ya blenger tuh. Oh gitu toh ada waktunya. Nah sayangnya mengikuti juga waktunya begitu. Tapi yes yakin pokoknya bismillah ini proteinnya akeh. Begini, seandainya itu berupa obat kan ada waktunya juga ya. Sehari 3 kali gitu ada ya. Tapi itu kan ada perhitungan. Ada perhitungan. Nah mungkin kalau telur sekaligus 4 dimakan ya keluarga gitu ya. Mungkin begitu gitu ya. Jadi memang dulu ketika musim COVID, nah, itu juga keluarga yang salah satu anggota keluarganya terdampar COVID itu dianjurkan untuk banyak makan telur karena proteinnya sangat tinggi sekali untuk
menjaga stamina tubuh tidak terpapar oleh COVID ya. Itu dulu juga gitu ya penggunaan telur. Terus kemudian tentang pemberian telur itu macam-macam. Termasuk ketika dia berobat disuruh membawa telur ayam. Terus kemudian setelah itu didungani, tak dungani ning jero lendungo. Terus kemudian bar metu, kemudian telur dipecah itu ada jarumnya di dalamnya. Ini menjadi tanda tanya. Tenan apa ora? Apus-apusan apa ora? Soalnya saya juga bisa memasukkan jarum ke dalam telur tanpa telurnya itu pecah. Bisa nggak jenengan? Bisa memasukkan jarum ke dalam telur, telurnya tidak pecah. Tapi di hadapan orangnya nggak bisa, harus bersembunyi itu ya. Nah ini dukun sing apusan. Jadi mereka itu sebetulnya dalam hal ini kalau dicari ilmu nggak bisa dia nggak bisa menerangkan. Ya, maka hati-hatilah dalam berobat. Sementara ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Rajinlah selalu belajar supaya apa yang kita amalkan sangune mrono ki bener-bener yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa benar-benar meyakinkan sangku wis tepat pas itu loh ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.